Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Suherman dari Universitas Medika Suherman, Prodi S1 Kebidanan, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi terhadap saudara saya. Adek tahu nggak apa itu komunikasi? Adek sama kakak ini lagi ngapain nih? Ngobrol itu komunikasi. Nah, adek tahu lebih lanjut nggak tentang apa itu komunikasi? Kakak kasih tahu ya apa itu komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah proses sosial nih, kita lagi bersosial nih antara individu nih, kamu sama kakak ini individu, terus menggunakan simbolnya kayak misalkan ekspresi, mimik wajah, berbicara untuk menciptakan atau menginterpretasikan nih, mengungkapkan makna dalam lingkungan mereka nih, dalam lingkungan kita nih, misalkan kakak ngasih tahu apa gitu, itu namanya komunikasi. Terus juga komunikasi merupakan proses memberi dan menerima nih, kakak memberi kamu informasi nih, terus kamu dapat apa? Kamu dapat manfaat kan, jadi kamu menerima kan. Nah itu memberi dan menerima berbagai makna di antara dua orang nih, kan kamu aku, jadi kakak memberi, kamu menerima. Terus komunikasi adalah usaha penyampaian pesan sesama manusia. Nih, kakak misalkan ngasih tahu kamu, adek kalau habis mandi jangan lupa ya dijemur handuknya. Itu kan komunikasi. Terus kamu jawab nih, iya kak aku jemur gitu. Terus juga proses komunikasi ini memiliki beberapa unsur. Ada penerima pesan, ada pengirim pesan, ada saluran atau media, ada pesan itu sendiri sama timbal balik terhadap pesan tersebut. Kamu misalkan nih ngasih kakak apa gitu, kakak ntar abis ini kita kesini ya, terus kamu kan berarti pengirim pesan tersebut, terus kakak balikin, oh iya ntar abis ini kita kesini ya, terus berarti kakak penerima pesan tersebut, kakak tahu nih apa yang kamu berikan ke kakak nih, kamu ngasih tahu apa ke kakak tuh kakak tahu. Terus saluran medianya apa nih, kakak nih tadi abis nge-zoom sama Bu Ermaya, itu kan kita berkomunikasi sama Bu Ermaya. Jadi medianya itu adalah Zoom tersebut. Selain Zoom juga medianya itu bisa banyak, bisa internet, bisa koran, bisa TV, telepon, banyak pokoknya macam-macam media itu bisa dijadikan alat komunikasi. Terus pesan itu sendiri itu ya udah, pesan yang kamu pesan ke kakak itu apa, terus timbal balik terhadap pesan yang diterima. Kayak tadi nih, kakak habis nge-zoom, Bu Ermaya nanya sama kakak, terus kakak menjawab pertanyaan ibu, nah itu namanya timbal balik gitu. Terus istilah dalam komunikasi itu ada komunikator itu sih pengirim pesan, ada komunikan itu penerima pesan nih, ade menerima pesan dari kakak kan terhadap informasi komunikasi. Terus ada pesan tersebut, tadi kan kakak memberi pesan apa, kakak ngasih informasi apa gitu, itu dikemas. Kalau pesan itu bisa dikemas secara verbal dan non verbal. Kalau verbal itu secara langsung dan non verbal itu secara tidak langsung. Terus saluran komunikasinya itu kayak TV, internet, radio, terus ada Zoom nih. Kalau zaman-zaman sekarang nih lagi pandemi, ini Zoom kita pakainya buat sekolah, buat berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman dan guru kita. Terus ada efek komunikasi. Efeknya apa sih yang kita dapat nih dalam berkomunikasi tersebut? Efeknya itu apa? Kamu nih kan kakak tadi ngasih tahu kamu tentang apa itu komunikasi. Efeknya itu apa ke kamu, ke diri kamu? Kamu jadi tahu apa? Jadi tahu informasi. Nah, informasi tentang komunikasi. Nah, jadi itulah efek dari komunikasi itu, kamu bisa tahu apa yang aku kasih tahu ke kamu, jadi kamu wawasannya tambah luas, tambah banyak gitu. Terus umpan balik nih, kayak tadi itu kakak kan nanya sama Ade, terus Ade menjawab, itu umpan balik ya kita. Terus ada konsep teori komunikasi. Pertama ada verbal. Verbal itu merupakan menggunakan kata-kata atau lisan maupun tulisan. Jadi bisa lisan, bisa tulisan, yang dipakai manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran, terus kebahagiaan, gagasan, fakta, data, dan informasi.
Terus jadi deh komunikasi itu bukan cuma ngomong-ngomong aja, itu bisa juga pakai ekspresi kita gitu. Muka dia lagi kayak gimana nih, lagi misalkan lagi marah nih, jadi kita bisa tahu tanpa harus ada yang ngomong gitu. Terus ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada operant quantitative theory, ada cognitive theory. Cognitive theory itu kemampuan bahasa manusia secara biologis. Jadi tuh kayak bahasa ibu gitu loh. Kamu lahir terus mama kamu ngomong bahasa Indonesia, jadi otomatis kamu bisa berbahasa Indonesia. Kalau misalnya kamu di luar negeri, misalkan orang tua kamu pakai bahasa Inggris, jadi kamu otomatis sendiri itu pakai bahasa tersebut, bahasa yang diajarin sama orang tua kamu sendiri. Sama mediating teori itu bahasa kalbi. Jadi itu kita kayak ngomong sama diri kita sendiri, kayak bercakap, berkomunikasi gitu. Terus ada jenis-jenis komunikasi, itu bisa ada berbicara, tulisan, dan mendengarkan atau membaca gitu. Jadi kamu tahu kan apa itu komunikasi. Jadi komunikasi itu ada dua, ada yang verbal sama non verbal. Terus kalau karakteristik komunikasi non verbal itu intonasinya jelas dan ringkas. Jelas dan ringkas itu kayak nggak, kata-katanya tuh nggak berribet-ribet gitu, yang jelas gitu, kayak Cynthia sini gitu, sini itu kan nggak jelas kan. Terus ada pembendaharaan kata itu penggunaan kata yang mudah dipahami sama kamu sama aku. Terus memiliki arti kognitif dan denotatif. Konotatif dan denotatif. Terus kalau konotatif itu pikiran atau ide yang ingin disampaikan. Kalau denotatif itu kata yang denotatif itu kata yang pengertiannya sama, jadi tuh kamu paham apa yang aku bicarakan sama kamu gitu. Terus ada kecepatan berbicara, jadi tuh kita harus kayak tadi kakak bilang, nah itu kan gak jelas kalau kakak ngomong Cynthia sini, jadi tuh ada temponya. Berbicara tuh nggak kayak gitu, jadi ada tempo-temponya tersendiri. Terus kalau komunikasi nonverbal itu, kode nonverbal disebut juga isyarat atau bahasa diam. Kita bisa mengetahui suasana emosi seseorang. Jadi kalau kamu diam aja, kalau kamu marah tuh kakak bisa tahu kalau kamu tuh lagi marah, karena itu nonverbal tuh tanpa kamu berbicara tuh kita tahu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lagi rasain gitu. Udah segitu aja sih informasi tentang komunikasi terhadap individu. Ade tahu kan sekarang apa itu komunikasi. Jadi tuh kayak Ade ngomong sama kakak, Ade ngomong sama mama, Ade ngomong sama papa, itu namanya komunikasi ya. Sekian informasi tentang komunikasi saya terhadap saudara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.